materi yang pertama, yaitu teknik pengolahan hasil tes fikih di MTS atau MA. Menurut Zainal Arifin, dalam mengolah data hasil tes ada 4 langkah. Yang pertama yaitu men-skor, yaitu memberi skor pada hasil tes yang telah dilakukan oleh peserta didik untuk memperoleh skor mentah. Nah, biasanya seperti contoh pada pilihan ganda, di mana guru akan memberi skor berapa jawaban yang benar di antara misalnya 40 soal pilihan ganda. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Nah, yaitu berapa jawaban yang benar tadi kemudian dikalikan dengan berapa poin yang sudah ditentukan oleh guru dalam satu soal pilihan ganda. Misalnya satu soal pilihan ganda adalah 2 poin. Nah, jadi berapa yang benar tadi dikalikan 2. Kemudian yang ketiga yaitu mengkonversi skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk angka maupun huruf. Biasanya yang sudah menjadi nilai valid. Nah, kemudian yang keempat, jika perlu, yaitu melakukan analisis soal atau melakukan evaluasi soal kembali untuk mengetahui derajat validitas atau angka reliabilitas soal, yaitu untuk melihat kemampuan peserta didik. Kemudian submateri yang kedua yaitu konversi skor. Seperti yang sudah kita katakan tadi, konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik, mana hasil dari tes yang sudah dilakukan peserta didik tadi itu sudah kita cari skor mentahnya, yang kemudian skor mentah tersebut diubah kembali untuk menjadi skor yang terjabar atau skor standar, yang mana itu sudah menjadi ketetapan dari nilai hasil yang dicapai oleh peserta didik dalam melakukan tes tadi. Nah, biasanya dalam menentukan nilai standar atau dalam melakukan konversi skor, guru sudah mempunyai pegangan rumus masing-masing. Dan biasanya yang umum digunakan seperti contoh yaitu nilai sama dengan jumlah skor mentah dibagi jumlah soal. Nah, setelah itu kemudian dikalikan 10. Maka setelah itu dapatlah berapa nilai yang diperoleh oleh peserta didik dalam melakukan tes tadi. Bismillah, perkenalkan nama Ulun Sofianor. Ulun akan melanjutkan penjelasan dari saudara Aris Sahri Salam, yaitu mengenai poin cara memberi skor untuk skala sikap. Nah, untuk mengukur sikap dan minat belajar, guru dapat menggunakan alat penilaian, yaitu penilaian model skala seperti skala sikap dan skala minat. Skala sikap dapat menggunakan 5 skala, yaitu yang pertama SS, sangat setuju. Yang kedua S, setuju. Yang ketiga T, tidak tahu. Yang keempat TS, tidak setuju. Dan yang kelima STS, sangat tidak setuju. Tentunya seperti skala sikap dan skala minat tadi, tentunya ada juga dengan skala minat yang terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama SB, sangat berminat. Yang kedua B, berminat. Yang ketiga BT, belum berminat. Yang keempat KB, kurang berminat. Dan yang kelima STB, sangat tidak berminat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara memberi skor untuk domain psikomotor. Dalam domain psikomotor, pada umumnya yang diukur adalah kinerja performance. Untuk mengukurnya, guru dapat menggunakan tes tindakan simulasi, tes identifikasi, dan tes untuk koja. Skala penilaian cocok untuk menghadapi subjek yang jumlahnya sedikit. Perbuatan yang diukur menggunakan alat ukur berupa skala penilaian terentang dari sangat tidak sempurna sampai dengan sempurna.
Jika dibuat skala 5, maka skala 1 paling tidak sempurna dan skala 5 paling sempurna. Bisa dilakukan pengukuran terhadap keterampilan peserta didik menggunakan termometer badan. Untuk itu dicari indikator-indikator apa saja yang menunjukkan peserta didik terampil menggunakan termometer tersebut. Misalnya yang pertama, cara mengeluarkan termometer dari tempatnya. Yang kedua, cara menurunkan posisi air raksa serendah-rendahnya. Ketiga, cara memasang termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang keempat, lama waktu pemasangan termometer pada tubuh orang yang diukur suhunya. Yang kelima, cara mengambil termometer dari tubuh orang yang diukur suhunya. Dan yang terakhir, cara membaca tinggi air raksa dalam pipa kapiler termometer. Mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan. Selanjutnya penjelasan akan disampaikan oleh saudari saya yang bernama Nurul Hafizah. Perkenalkan, nama saya Nurul Hafizah. Di sini saya akan melanjutkan mengenai penjelasan tentang penilaian acuan patokan atau penilaian acuan norma. Nah, yang pertama, penilaian acuan patokan atau disingkat dengan PAP. Merupakan penilaian yang dalam menafsirkan skor hasil pengukuran menggunakan patokan atau standar yang tetap yang dilaksanakan dengan jalan membandingkan antara skor mentah hasil evaluasi yang dimiliki oleh siswa dengan skor maksimum ideal yang mungkin dapat dicapai olehnya kalau seluruh ujian yang dijawab oleh siswa itu benar. Jadi penilaian acuan patokan ini meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Kriteria yang dimaksud adalah suatu tingkat pengalaman belajar yang diharapkan tercapai sesudah selesai kegiatan belajar, atau sejumlah kompetensi dasar yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum kegiatan belajar berlangsung. Misalnya saja, kriteria yang digunakan 75% atau 80%. Bagi peserta didik yang kemampuannya di bawah kriteria yang telah ditetapkan dinyatakan tidak berhasil dan harus mendapatkan remedial. Nah, tujuan penilaian acuan patokan ini adalah untuk mengukur secara pasti tujuan atau kompetensi yang ditetapkan sebagai kriteria keberhasilannya. Penilaian acuan patokan sangat bermanfaat dalam upaya meningkatkan kualitas hasil belajar. Sebab peserta didik diusahakan untuk mencapai standar yang telah ditentukan dan hasil belajarnya itu dapat diketahui derajat pencapaiannya. Selanjutnya, mengenai penilaian acuan norma atau PAN adalah nilai sekelompok peserta didik dalam suatu proses pembelajaran yang didasarkan pada tingkat penguasaan di kelompok itu, yaitu dengan cara membandingkan nilai seorang siswa dengan nilai kelompoknya. Jadi dalam hal ini, prestasi seluruh siswa itu dalam kelas kelompok dipakai sebagai dasar penilaian. Tujuan penilaian acuan norma ini adalah untuk membedakan peserta didik atas kelompok-kelompok tingkat kemampuan mulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Nah, pada umumnya penilaian acuan norma ini digunakan untuk seleksi. Juga penilaian ini juga digunakan pada akhir unit pembelajaran untuk menentukan tingkat hasil belajar peserta didik. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!